Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Filbert Riki Supanta, berasal dari Polisi 2025. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan konsep dan keistimewaan asam basa. Pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu asam dan basa. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam bertindak sebagai pemberi proton dan sementara basa bertindak sebagai penerima proton. Dalam reaksi ini contohnya adalah HCl. HCl bertindak sebagai asam karena dia memberikan protonnya kepada H2O yang bertindak sebagai basa. Nah, tapi teori Bronsted-Lowry memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya adalah teori Bronsted-Lowry tidak bisa menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan ion H+. Contohnya reaksi ini. Maka dari itu, ada teori lain yang dapat menjelaskan proses itu. Teori itu disebut teori Lewis. Nah, menurut Lewis, asam didefinisikan sebagai penerima pasangan elektron dan basa bertindak sebagai pendonor pasangan elektron. Semua asam Bronsted adalah asam Lewis, namun tidak semua asam Lewis adalah asam Bronsted. Nah, lalu kita mengenal istilah asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna dalam larut air. Nah, contohnya adalah HCl. HCl dalam air terionisasi sempurna menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu ion H+ dan ion Celmin. Namun, asam asetat, yaitu asam lemah, tidak terionisasi sempurna, sehingga masih ada asam asetat dan ion-ion penyusunnya dalam air. Nah, apa sih yang mempengaruhi kekuatan asam? Pertama ada kekuatan ikatan. Semakin lemah kekuatan ikatan, semakin mudah ion H+ lepas. Artinya semakin kuat kekuatan asamnya. Lalu ada keelektronegatifan. Lebih elektronegatif, lebih stabil setelah melepaskan H+. Lalu ada kestabilan basa konjugasi. Semakin stabil, dia akan semakin kuat. Lalu ada efek asam okso. Pada asam okso, semakin banyak atom O atau semakin tinggi oksidasi atom pusat, maka akan semakin kuat. Untuk menghitung pH, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu autoionisasi air. Nah, jadi dalam teori Bronsted, air tidak hanya sebagai pelarut pasif, dia dapat bertindak sebagai asam dan bertindak sebagai basa. Reaksi ini berlaku dalam kondisi keseimbangan, sehingga dapat dihitung tetapan keseimbangannya atau KW pada suhu 25 derajat. KW-nya bernilai 10⁻14. Ini penting sebagai dasar perhitungan pH. Nah, apa sih pH itu? pH adalah logaritma negatif dari konsentrasi ion hidronium. Semakin rendah konsentrasi, pH-nya akan semakin tinggi. Nah, kan kita telah memahami KW dalam air bernilai 10⁻14. 10⁻14 adalah hasil kali dari ion hidronium dan ion hidroksida. Jadi, dapat dihitung konsentrasi ion hidronium dalam keseimbangan adalah 10⁻17. Jadi, air pH-nya adalah 7. Nah, pH itu skalanya dari berapa sampai berapa? Pada umumnya, pH berskala dari 0 sampai 14. 7 adalah netral, di bawah 7 adalah asam, di atas 7 adalah basa. Setiap unit pH mewakili 10 kali lipat dalam perubahan ion hidronium. Nah, bagaimana kita mengukur pH jika kita tidak mengetahui konsentrasinya? Itu dapat dilakukan secara eksperimental. Salah satu caranya adalah menggunakan indikator pH. Indikator pH akan merubah warna larutan tergantung pada rentang pH-nya. Namun, ini memiliki kelemahan karena kita tidak bisa menghasilkan nilai yang pasti, hanya perkiraan nilai pH. Ada alat lain yang dinamakan pH meter. pH meter dapat memberikan nilai pH yang akurat. Cara kerjanya menggunakan potensi listrik. Kita telah memahami asam kuat dan basa kuat adalah asam atau basa yang terionisasi sempurna dalam air. Nah, bagaimana kita menghitung pH asam kuat? Nah, untuk asam kuat, karena dia terionisasi sempurna, maka dapat dikatakan konsentrasi larutan sama dengan konsentrasi ion hidronium dalam air. Lalu, karena kita sudah mengetahui konsentrasinya, dapat menggunakan rumus pH sebelumnya hingga diperoleh hasilnya. Nah, bagaimana dengan perhitungan pH basa kuat? Karena basa kuat menghasilkan ion hidroksida dan bukan ion hidronium, maka kita menggunakan
Kw di sini. Karena Kw adalah hasil kali dari ion hidronium dan ion hidroksida. Jika kita telah mengetahui ion hidroksida dari sini, kita tinggal menggunakan persamaan ini untuk memperoleh konsentrasi hidronium dalam larutan ini. Ditemukanlah pH-nya. Bagaimana kita menghitung pH dari asam lemah? Padahal asam lemah sendiri dia tidak terionisasi sempurna menjadi ion-ion bisurnya, sehingga kita dapat langsung menghitung konsentrasi ion hidronium dengan hanya mengetahui konsentrasi asam lemahnya. Pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa ionisasi asam lemah itu berlangsung hingga keadaan seimbang. Saat dalam keadaan kesetimbangan tersebut, kita dapat menghitung konstanta disosiasi asam yang akan menggambarkan tingkat disosiasi. Nilai Ka semakin tinggi akan menyatakan semakin kuat asam tersebut. Nah, selain nilai Ka, ada juga persentase disosiasi yang menggambarkan seberapa banyak asam yang telah terionisasi. Dapat dicari dengan rumus berikut. Nah, selain asam lemah, basa lemah juga bersifat sama, dia tidak terionisasi sempurna dalam air. Sehingga kita juga dapat mencari konstanta disosiasi basah dengan cara yang mirip seperti sebelumnya. Nilai Kp menunjukkan kekuatan basa. Semakin tinggi nilai Kp, maka basa tersebut semakin kuat. Nah, pada umumnya asam lemah dan basa lemah prinsip keseimbangannya itu sama. Tapi yang berbeda adalah pada asam dia menghasilkan ion hidronium, pada basa dia menghasilkan ion hidroksida. Nah, apa sih hubungan antara Ka dan Kp? Nah, ini masih berhubungan dengan autoionisasi air, yaitu Kw. Jadi Ka kali Kb itu sama dengan Kw, itulah intinya. Nah, jadi karena Ka kali Kb sama dengan Kw, maka semakin besar nilai Ka, maka Kb-nya akan semakin kecil. Tapi semakin besar nilai Ka-nya akan semakin kecil. Ini bagaimana kita menghitung konsentrasi ion hidroksida ataupun ion hidronium ataupun ion hidroksida. Bagaimana cara kita menghitung? Nah, ini adalah bagaimana cara kita menghitung konsentrasi ion hidronium atau ion hidroksida. Jika kita mengetahui nilai Ka atau Kb, kita tinggal mencarinya dengan mengkalikan nilai konsentrasi asam atau basa dengan nilai Ka atau Kb, dan lalu kita kurung. Namun, jika kita mengetahui persen disosiasi, kita tinggal mengkalikan persen disosiasi tersebut dengan konsentrasi asam ataupun basa. Nah, dari sebelumnya kita membahas situasi asam atau basa monoprotik. Nah, monoprotik sendiri itu dia hanya mendonorkan satu proton. Tapi kita juga mengenal beberapa asam atau basa yang mendonorkan lebih dari satu proton. Nah, yang menarik di sini adalah pelepasan proton tersebut terjadi secara bertahap. Tahap pertama dengan satu proton, tahap kedua dengan pelepasan satu lagi. Sehingga pada asam poliprotik lemah, setiap tahap masing-masing memiliki Ka-nya sendiri. Ka tersebut akan menurun dengan setiap proton yang telah dilepaskan. Nah, pengaruh asam protik pada pH. pH itu didominasi oleh disosiasi pertama. Jadi Ka pertama lebih dominan. Pelepasan proton berikutnya biasanya memiliki efek minimal. Dalam asam basa, garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basah. Ketika dilarutkan dalam air, garam akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Ion inilah yang dapat menentukan pH larutan. Nah, sifat larutan garam ditentukan oleh asal asam dan basa pembentuknya. Jika garam berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka larutan dapat bersifat asam. Contohnya adalah larutan amonium klorida. Ion amonium bereaksi dengan air akan membentuk ion hidronium sehingga pH larutan menurun atau semakin asam. Sebaliknya, jika larutan berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka larutan bersifat basah. Contohnya adalah larutan natrium asetat. Ion asetat bereaksi dengan air menghasilkan ion hidroksida, sehingga pH larutan meningkat atau semakin basah. Sedangkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral.
Contohnya adalah larutan NaCl atau garam dapur. Ion natrium dan klorida tidak bereaksi dengan air sehingga tidak terbentuk ion hidronium maupun hidroksida tambahan. Jadi pH larutan tetap di sekitar netral atau sekitar 7. Apa itu netralisasi pada asam basa? Reaksi netralisasi pada dasarnya adalah penggabungan ion hidronium dengan ion hidroksida membentuk molekul air. Nah, pada netralisasi asam kuat dengan basa kuat, ion hidronium dengan ion hidroksida membentuk air, sementara ion klorida dan natrium menjadi ion-ion spektator yang tetap terlarut di dalam larutan. Hasil dari reaksi ini membentuk larutan dengan pH netral atau di sekitar 7. Tapi netralisasi tidak selalu menghasilkan pH 7. Pada netralisasi asam lemah dengan basa kuat, larutan akan bersifat basah karena hidrolisis garam menghasilkan ion hidroksida yang membuat pH di atas 7. Sebaliknya, pada reaksi asam kuat dengan basa lemah, larutan menjadi bersifat asam karena hidrolisis garam menghasilkan ion hidronium sehingga pH menjadi lebih asam. Sebelumnya kita telah membahas sterilisasi, di mana asam dan basa bereaksi sempurna membentuk air dan garam. Namun, apa yang terjadi jika asam atau basa lemah dicampur dengan garam mestik? Inilah konsep efek ion senama. Jika misalkan pada contoh asam asetat, jika pada asam asetat kita tambahkan garam natrium asetat, kita sebenarnya sedang menambah konsentrasi ion asetat atau ion senama. Berdasarkan prinsip Le Chatelier, penambahan ini memaksa keseimbangan bergeser ke kiri. Akibatnya ionisasi asam berkurang drastis karena sistem berusaha menyeimbangkan kembali dirinya. Nah, visualisasinya seperti ini. Pada larutan asam lemah biasa, ionisasi terjadi secara alami. Namun begitu ada ion senama, ionisasi ditekan. Poin kuncinya adalah meskipun jumlah ion berubah drastis dan ionisasi terhambat, nilai Ka tetap konstan. Mengapa mekanisme ini penting? Karena mekanisme ini adalah dasar pembuatan larutan penyangga yang berfungsi mengontrol pH agar tetap stabil. Selain itu, konsep ini digunakan untuk kontrol pengendapan dalam industri. Sebelumnya kita telah mengenal istilah larutan penyangga, tapi apa itu larutan penyangga? Nah, larutan penyangga itu adalah sebuah larutan yang dapat menahan perubahan pH saat ditambahkan sedikit asam atau basa kuat. Larutan penyangga terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya. Nah, bagaimana mekanisme larutannya? Jika larutan penyangga ditambahkan sedikit asam kuat, maka basa konjugatnya akan menghilangkan H+ yang ditambahkan. Reaksi ini mengkonsumsi H+ untuk mencegah perubahan pH yang signifikan. Bagaimana dengan jika ditambahkan basa kuat? Nah, asam lemah pada larutan penyangga akan menetralkan hidroksida yang ditambahkan. Nah, pada umumnya sama, reaksinya akan mengkonsumsi ion hidroksida untuk mencegah perubahan pH yang signifikan. Nah, tapi larutan penyangga hanya bekerja dalam rentang yang terbatas. Kita menghitung pH dari larutan buffer atau penyangga. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Persamaan ini berasal dari keseimbangan asam lemah. Nah, ini cukup rumit, tapi hasil akhirnya adalah pH sama dengan pKa tambah log basa konjugat dibagi asam lemah. Apa artinya? Nah, saat basa konjugat sama dengan asam lemah konsentrasinya, itu artinya pH sama dengan pKa. Dalam kondisi seimbang ini, penyangga dalam efektivitas yang paling maksimum. Tapi persamaan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu dia tidak berlaku pada asam dan basa kuat. Setelah kita mempelajari konsep dan teori dasar asam basa, kita masuk ke salah satu aplikasinya di laboratorium, yaitu titrasi. Apa itu titrasi? Titrasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikannya secara bertahap dengan larutan lain yang konsentrasinya diketahui. Ini adalah kurva titrasi. Nah, pada titrasi kita mengenal dua istilah penting, yaitu titik ekuivalen dan titik akhir. Titik ekuivalen adalah keadaan dalam titrasi ketika jumlah mol zat yang dititrasi bereaksi tepat secara stoichiometri dengan jumlah mol titran. Sedangkan titik akhir adalah ketika titrasi dihentikan karena terjadi sebuah perubahan yang dapat diamati. Secara ideal, ini terjadi sangat dekat dengan titik ekuivalen. Kenapa kurva titrasi penting? Karena kurva titrasi
Kurva titrasi dapat menunjukkan jenis asam dan basa yang digunakan dan indikator yang tepat untuk digunakan dalam titrasi tersebut. Apa yang terjadi saat titrasi asam dan basa kuat? Yang perlu diingat adalah asam dan basa kuat terdisosiasi sempurna dan terdiri dari penyangga. Sehingga titik ekuivalen terjadi pada pH netral atau di sekitar 7. Bagaimana dengan titrasi asam lemah dengan basa kuat? Yang diingat adalah asam lemah tidak terdisosiasi sempurna dan basa kuat juga terbentuk selama titrasi. Sehingga terdapat daerah penyangga pada kurva titrasi. Yang menarik adalah kondisi ketika pada titik setengah ekuivalen adalah ketika pH sama dengan pKa atau basa konjugat sama dengan konsentrasi asam lemah. Titik ekuivalen titrasi asam lemah berada di pH lebih dari 7. Hal ini karena terjadi hidrolisis basa konjugat. Lalu ada titrasi basa lemah dan asam kuat. Pada umumnya, yang perlu diingat mirip dengan titrasi asam lemah dengan basa kuat, yaitu basa lemah tidak terdisosiasi sempurna dan asam konjugat terbentuk setelah titrasi. Hasilnya terdapat daerah buffer. Titik yang membedakan adalah titik ekuivalen titrasi basa lemah dengan asam kuat berada di bawah 7 karena hidrolisis asam konjugat. Bagaimana dengan titrasi yang melibatkan asam yang lebih dari 1 proton? Kurva titrasinya akan memiliki 2 titik ekuivalen dan 2 daerah penyangga. Setiap titik ekuivalen berhubungan dengan 1 proton yang dilepaskan. Dari tadi kita bicara tentang zat yang larut sempurna. Tapi apa yang terjadi jika ion-ion dalam lautan bertemu dan membentuk padatan yang larut? Kesetimbangan masih berlaku di sini, tapi kita menyebutnya kesetimbangan kelarutan. Nah, apa yang terjadi secara mikroskopis? Terjadi kesetimbangan dinamis laju pelarutan padatan sama persis dengan laju pembentukan kembali kristal. Jadi, meski tidak diam, reaksinya terus berjalan. Kesetimbangan ini tercapai saat tekan jenuh. Artinya, pelarut sudah mencapai kapasitas maksimalnya, menambah padatan lagi tidak akan menambah konsentrasi lautan. Karena sisanya sudah dapat jika sudah penuh. Secara kimia, kita tulis padatan di kiri, ion di kanan. Tanda bolak-balik wajib ada untuk menunjukkan bahwa proses ini terjadi secara reversibel. Nah, mengapa kesetimbangan kelarutan ini penting? Prinsip ini krusial untuk menjelaskan pembentukan batu ginjal dalam tubuh, lubang gigi, hingga pembentukan stalaktit di gua. Semua adalah hasil pergeseran keseimbangan kelarutan. Untuk mengukur kelarutan secara kuantitatif, kita menggunakan KSP, konstanta hasil kali kelarutan. Yaitu KSP. KSP adalah nilai numerik yang merepresentasikan seberapa jauh suatu padatan dapat larut dalam air sehingga mencapai keadaan jenuh. Poin kuncinya adalah dalam hukum kesetimbangan, konsentrasi padatan murni dianggap konstan. Oleh karena itu, padatan tidak muncul dalam rumus konstanta KSP. KSP hanya memperhitungkan ion-ion yang ada dalam lautan. Bagaimana menulis ekspresinya? Aturannya sederhana. Kalikan konsentrasi ion-ion produk, jangan lupa kalikan dengan koefisien reaksi menjadi pangkat. Sebelumnya kita telah memahami apa itu KSP, tapi ada istilah lain, yaitu kelarutan atau simbolnya adalah S. Kelarutan adalah berapa banyak zat dalam mol yang bisa larut dalam 1 liter air hingga mencapai titik jenuh. Apa bedanya dengan KSP? KSP itu adalah batas aturan perkalian ion-ionnya. Nah, apa hubungan dari mereka berdua? Mereka terikat secara matematis. Jika kita tahu nilai KSP-nya, kita bisa menghitung S-nya menggunakan persamaan ion ini. Jika kita tahu nilai S-nya, kita juga bisa menentukan nilai KSP-nya. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai kelarutan? Faktor-faktor tersebut ada efek ion jenis, efek pH, pembentukan ion kompleks, dan suhu. Semua faktor ini bekerja melalui prinsip keseimbangan. Pertama, ada efek ion jenis. Misal kita menambahkan ion klorida ke dalam peraklorida. Hal ini akan menurunkan nilai kelarutan secara gratis. Endapan akan semakin banyak. Hal ini terjadi karena penambahan ion klorida menyebabkan keseimbangan bergeser. Tapi walaupun nilai kelarutan turun, KSP tidak berubah. Lalu, ada turunnya pH. Jika garam mengandung anion basa seperti karbonat,
Hal ini akan menurunkan pH atau menambah asam yang akan memicu protonisasi. Asam menculik anion dan memaksa padatan untuk terus melarut. Endapan bisa dilarutkan dengan agen kompleks seperti amonia. Amonia membungkus ion logam menjadi ion kompleks yang stabil. Ini menarik ion keluar dari kristal, membuat endapan menyerap seketika. Terakhir ada suhu. Ini adalah satu-satunya faktor yang bisa mengubah KSP. Melarutkan panas dalam kondisi endotrop. Di suhu KSP naik dan KSP dapat digunakan untuk memprediksi pengendapan. Kapan pengendapan terjadi? Pengendapan terjadi ketika kondisi lautan mencapai tahap lewat jenuh. Ini adalah kondisi di mana konsentrasi ion terlarut melebihi batas kekuatan alaminya. Fitur yang tidak stabil akan membingungkan diri dengan melepaskan kelebihan ion menjadi fase padat. Untuk memperkirakan apa menjadi pengendapan, kita mengenal terlebih dahulu simbol Q atau reaction quotient. Secara matematis, Q memiliki rumus yang identik dengan KSP. Perbedaannya terletak pada data yang digunakan. KSP menggunakan konsentrasi satu imbang, sedangkan Q itu menggunakan konsentrasi ion sesaat setelah pencampuran. Saat Q lebih kecil daripada KSP, maka endapan tidak ada. Saat Q sama dengan KSP, larutan sedang dalam keadaan keseimbangan. Nah, saat Q melebihi KSP, endapan akan terbentuk. Bagaimana kita menentukan Q dan KSP ini? Pertama, kita mengidentifikasi yang pada larutan. Kita menghitung nilai Q, lalu kita bandingkan nilai Q dan KSP. Sesuai yang tadi, jika Q lebih besar dari KSP, maka larutan membentuk endapan. Tapi jika tidak, maka larutan tidak membentuk. Setelah kita memahami bahwa endapan hanya terbentuk jika nilai Q melampaui nilai KSP, kita dapat masuk ke aplikasinya, yaitu pengendapan selektif. Apa itu pengendapan selektif? Pengendapan selektif adalah teknik memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan. Prinsip utamanya adalah karena setiap senyawa memiliki nilai KSP yang unik, kita dapat mengatur konsentrasi reaksi agar syarat pengendapan ini hanya terpenuhi bagi satu jenis ion saja. Bagaimana mekanisme kerjanya? Proses ini dilakukan dengan menambahkan anion pengendap secara perlahan dan terkontrol ke dalam larutan yang mengandung ion A dan ion B. Kita mengetahui KSP ion A lebih rendah daripada ion B. Ketika konsentrasi anion yang ditambahkan meningkat, nilai Q akan melampaui nilai KSP ion A, sehingga menyebabkan ion A mengendap membentuk padatan AX. Namun karena penambahan anion ini dibatasi, nilai Q tidak akan melampaui nilai KSP ion B, sehingga ion B akan tetap larut. Namun, teknik pengendapan selektif memiliki beberapa kekurangan, yaitu teknik ini hanya efektif jika nilai KSP berbeda jauh. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dapat berefek pada hasil pemisahan. Setelah memahami materi tentang asam basah, muncullah sebuah pertanyaan. Apa manfaat ilmu ini dalam kehidupan, terutama dalam bidang farmasi? Kita perlu tahu bahwa penyerapan obat sangat bergantung pada pH, karena membran sel tubuh yang berlemak hanya bisa ditembus oleh obat dalam bentuk yang tak terionisasi. Artinya, obat seperti aspirin yang bersifat asam lemah akan diserap maksimal di lambung yang asam. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah diserap maksimal di usus, karena pada pH tersebut molekul obat tidak bermuatan sehingga mudah menembus dinding sel masuk ke aliran darah. Lalu, buffer sangat penting dalam formulasi farmasi. Larutan buffer wajib digunakan dalam sediaan steril seperti obat tetes mata dan injeksi. Ini digunakan untuk menjaga pH tetap stabil dan sesuai dengan pH tubuh.
Bagaimana dengan konsep KSP? Konsep ini digunakan untuk mengatasi masalah bahan obat yang sulit larut karena memiliki KSP kecil. Ini dilakukan dengan memodifikasinya menjadi bentuk garam sehingga hasil akhirnya memiliki KSP yang besar dan lebih mudah larut. Lalu ada teknik titrasi yang digunakan dalam quality control farmasi. Ini dilakukan dengan menentukan konsentrasi larutan obat yang tidak diketahui dengan titrasi. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.